Oke, saudara-saudara, kali ini kita akan melanjutkan materi yang di chapter 10 ada credit analysis. Di apa sebetulnya credit analysis? Apa tujuannya? 1. Menjelaskan pentingnya likuiditas dan menguraikan ukuran modal kerja dan likuiditas serta komponen-komponennya. Yang kedua adalah menginterpretasikan rasio lancar dan ukuran likuiditas berbasis kas. Nah, rasio-rasio lancar ini seperti current ratio, quick ratio, account receivable turnover, dan seterusnya. Berikutnya, setelah kita mendiskusikan tentang rasio-rasio ukuran likuiditas, kita akan menganalisis ya. Jadi setelah angka-angka itu kita temukan, kita cari, kita akan menganalisis sebetulnya apa maksud dari angka-angka yang sudah dihitung. Setelah itu, kita akan mendiskusikan tentang struktur dan hubungannya dengan solvabilitas. Jadi likuiditas ini sangat erat hubungannya dengan solvabilitas. Kalau Anda paham, likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan ya. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, liquid, jadi aset-asetnya itu cepat cair nggak, cepat dapat duit cash nggak kalau dijual. Itu maksudnya likuiditas. Sedangkan solvabilitas itu sebetulnya melihat tingkat hutang ya, tingkat hutang perusahaan. Berikutnya, kita akan mendiskusikan tentang leverage keuangan. Ini hubungannya dengan solvabilitas, memang kalau leverage itu pasti hubungannya dengan solvabilitas. Mendiskusikan leverage keuangan dan implikasinya terhadap kinerja dan analisis perusahaan. Setelah kita diskusi leverage, kita akan diskusi tentang alat analisis untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan komposisi struktur modal dan menilai solvabilitas. Jadi, leverage dan solvabilitas. Kalau leverage itu sebetulnya poinnya begini. Apakah hutang itu meningkatkan nilai perusahaan? Itu sebetulnya leverage keuangan. Jadi, hutang itu meningkatkan pendapatan, meningkatkan nilai perusahaan enggak? Nah, kalau sudah leverage itu meningkatkan, berarti kita nanti lihat bagaimana komposisi hutang di perusahaan, bagaimana komposisi antara hutang dan modal yang ada di perusahaan. Jadi nanti semakin logikanya kalau semakin besar hutang, pasti akan semakin besar beban keuangan ya, beban bunga yang harus dibayar. Nah, kalau semakin besar, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang modalnya, yang jumlah ekuitasnya jauh di bawah liabilitas, itu cukup membahayakan. Membahayakan itu maksudnya membahayakan tingkat potensi kebangkrutan. Nah, setelah kita melihat capital structure atau struktur modal, kemudian kita menganalisis komposisi aset dan cakupannya untuk analisis solvabilitas. Yang terakhir kita akan diskusi atau menjelaskan tentang model prediksi kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan ini mungkin Anda sudah paham ya, banyak yang sudah tahu tentang Z-score. Jadi Altman Z-score itu masih model yang updated ya, model yang updated untuk memprediksi. Meskipun Z-score itu tidak mewakili atau bukan satu-satunya cara untuk melihat atau memprediksi kondisi keuangan perusahaan. Oke, berikutnya kita ke likuiditas ya. Likuiditas merujuk pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kas jangka pendek. Ya, jadi kalau di laporan posisi keuangan itu yang di sisi kiri ada aset. Nah, aset itu semakin susunannya aset itu semakin ke atas, itu semakin mudah untuk dikonversi menjadi kas. Nah, itu maksud dari ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
Jadi kalau sumber daya perusahaan itu berarti di aset, ya. Kalau neraca itu di aset. Aset itu kalau disusun itu kan kas, terus piutang usaha atau kas dan setara kas ya. Jadi biasanya ada kas dan setara kas. Terus kemudian ada efek biasanya, investasi efek atau investasi surat berharga. Ada piutang usaha. Setelah piutang usaha ada persediaan. Nah, susunan ini kalau Anda perhatikan mulai dari kas dan setara kas, investasi surat berharga, piutang usaha, dan persediaan. Ini kas ini yang paling liquid. Setelah kas ini baru kas dan setara kas. Saya sudah menjelaskan tentang apa kriteria akun yang masuk dalam kas dan setara kas. Seperti misalnya deposito yang akan jatuh tempo dan seterusnya. Terus kemudian ada surat berharga, investasi di surat berharga. Kenapa investasi di surat berharga ini diletakkan di atas piutang usaha? Karena ini lebih liquid. Lebih liquid maksudnya kalau seandainya butuh, ini bisa lebih cepat untuk dijual. Ya, lebih cepat untuk dapat uang tunai. Sedangkan kalau piutang usaha kenapa ditaruh atau diletakkan di posisi setelah investasi surat berharga? Karena piutang usaha ini butuh effort agak gede. Ya, untuk mengkonversi piutang usaha menjadi kas, itu perusahaan butuh mengeluarkan effort agak gede. Bisa jadi piutang usaha kan kalau ada piutang usaha pasti ada piutang tidak tertagih ya, cadangan kerugian piutang atau piutang tidak tertagih. Itu pun jadi jumlah piutang ini yang net belum tentu semuanya bisa ditagih. Belum tentu semuanya bisa dikonversi dalam bentuk kas dalam 1 tahun atau dalam 1 periode akuntansi. Oke, terus kemudian ada persediaan. Nah, persediaan ini malah justru perlu waktu agak panjang. Jadi persediaan itu kalau dijual, ya, kalau dijual itu menghasilkan piutang usaha. Dari piutang usaha butuh waktu lagi untuk menjadi kas. Sehingga persediaan itu tidak termasuk dalam atau posisinya diletakkan umumnya setelah piutang usaha. Karena ini masih butuh waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham ya dari penjelasan saya. Terus kemudian berikutnya, kondisi likuiditas suatu perusahaan mencerminkan kondisi perusahaan di masa datang dan amat berpengaruh pada owner, vendor, dan kreditur. Anda tahu kalau owner itu maunya perusahaan semua untung. Owner ataupun investor maunya perusahaan semua itu untung dan asetnya liquid. Sama juga vendor. Nah, kenapa owner itu sangat berkepentingan ya, berpengaruh pada owner itu sangat dipengaruhi oleh kondisi likuiditas, karena ini sebetulnya termasuk di klaim ya. Klaim perusahaan. Pada saat perusahaan dinyatakan bangkrut ya oleh pengadilan, maka klaim pertama adalah untuk kreditur dan untuk vendor. Jadi owner ini terakhir. Nah, semakin banyak aset yang liquid, ownernya semakin senang karena dia akan terima uang tunai atau aset. Sedang itu untuk yang owner. Kemudian yang vendor dan kreditur ini sebetulnya hampir sama. Vendor ini kan sebetulnya supplier ya. Vendor itu supplier, biasanya menghasilkan utang usaha, berhubungan dengan utang usaha. Sedangkan kreditur biasanya diwakili oleh pihak bank, itu berhubungan dengan pinjaman bank atau hutang jangka panjang. Ya, kreditur itu umumnya memberikan hutang jangka panjang, sedangkan vendor memberikan pinjaman berupa utang usaha. Yang kalau utang usaha pasti short term. Kalau yang hutang jangka panjang ya pasti jangka panjang lah. Nah, kenapa ini sangat dipengaruhi ya? Jadi keputusan owner, vendor, dan kreditur itu sangat dipengaruhi oleh kondisi likuiditas. Karena apa? Sebetulnya kondisi likuiditas perusahaan itu mencerminkan prospek usaha perusahaan